Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang subprogram tentang prosedur, dan fokus pada video kali ini adalah passing parameter. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara membuat prosedur, kemudian bagaimana cara membuat parameter di dalam prosedur. Nah, sekarang kita membahas tentang passing parameter dan mode-mode yang bisa digunakan dalam implementasi dari parameter itu, ya. Apakah dia sebagai input, apakah sebagai output, ataukah sebagai input dan output sekaligus. Ya, jadi di dalam PLSQL itu ada yang namanya mode passing parameter. Yang pertama itu in, itu menandakan bahwa parameter tersebut adalah parameter input. Kemudian ada out, itu adalah menandakan parameter tersebut adalah sebagai parameter output atau keluaran nantinya yang hanya bisa diakses ketika program yang ada di dalam blok subprogram itu sudah dieksekusi dan variabel yang hasil dari proses tersebut nanti diletakkan di dalam parameter, ya. Kemudian bisa juga sebagai input sekaligus output, ya. Nanti akan kita lihat seperti apa sih ketiga mode passing parameter tersebut. Jadi tadi mode dari passing parameter pertama ada in, kemudian ada out, lalu ada in out. Nah, ini nanti akan kita bahas bagaimana sih cara penggunaannya. Jadi kalau yang in ini nantinya kita gunakan sebagai atau menandakan parameter itu hanya bisa menerima argumen yang sebagai input, ya. Nah, untuk yang out ini menandakan bahwa argumen yang bisa diletakkan di parameter tersebut itu adalah sebagai output, ya. Nah, yang terakhir yaitu kombinasinya kedua-duanya, ya. Parameter tersebut ya bisa in, bisa out, ya. Bisa input dan juga output, ya. Parameter tersebut bisa dijadikan sebagai inputan dan keluaran, ya, atau masukan dan keluaran sekaligus. Misalnya kita selalu mengupdate variabel-variabel yang ada di dalam subprogram, ya. Variabel tersebut nanti dikeluarkan lagi, nanti diproses lagi variabel tersebut. Apa yang diinputkan nanti itu juga yang dikeluarkan. Maksudnya yang dikeluarkan itu setelah diproses ada proses update baru dikeluarkan, seperti itu. Kemudian bagaimana sih struktur penulisan dari passing parameter? Sebetulnya penulisannya ya sudah kita bahas di video sebelumnya, ya, karena ketika kita mempelajari membuat prosedur menggunakan parameter, otomatis di sana kan ada mode passing parameternya yang kita gunakan yang di video sebelumnya itu adalah in, ya. Nah, di sini nantinya kita bahas ketiga-tiganya, ya, ada in, ada out, dan in out. Baik. Nah, di sini sebelumnya kita sudah bahas atau di video sebelumnya yaitu cara penulisannya create, misalnya prosedur. Ya, ini saya apakan aja mode nama prosedur, ya. Nama saya buat nama proc aja, ya, nama prosedur.
Kemudian nah di dalam nama prosedur kita kan biasanya membuat yang namanya parameter. Nah, di sini parameter. Nah, parameternya ini di sini ada mode. Nah, mode inilah bisa berisi in, out atau in out. Baru tipe datanya. Nah, seperti itu baru dilanjutkan dan seterusnya. Nah, di bagian inilah maksud dari passing parameter itu. Jadi kalau in ya udah pasti parameter ini hanya bisa dipergunakan sebagai input, tidak bisa digunakan sebagai output. Jadi kira-kira seperti itu struktur penulisannya. Ya, sama saja dengan sebelumnya. Untuk yang out juga seperti itu, berarti misalnya dia nanti sebagai out, nama parameternya, kemudian modenya apa, tipe data, parameter yang kita buat itu apa. Nah, untuk tidak memperpanjang penjelasan, ya mungkin akan kita bahas bagaimana sih struktur atau contoh penggunaan secara langsung. Nah, sekarang untuk menggunakan atau yang in ya, yang parameter input. Nah, untuk parameter input sih sebetulnya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi ya sederhana saja, atau saya kopikan. Coba kita kopikan yang sudah pernah kita buat. Nah, ini ya. Kita ambil yang sederhana saja. Ini ya contohnya. Oke, mungkin tidak perlu saya contohkan lagi karena di sini sudah ada di video sebelumnya, nanti silakan dilihat. Ini contoh prosedur gaji total. Jadi ada nama parameter in, kemudian tipe datanya, ya, kemudian kalau ada parameter lain berarti tinggal ditambahin koma, dilanjutkan dengan parameter yang kedua, dilanjutkan dengan modenya, dan dilanjutkan dengan tipe data, dan seterusnya sesuai kebutuhan dari parameter yang ingin kita buat. Nah, untuk selanjutnya sama saja. Ya, jadi ini yang disebut dengan mode passing parameter. Ya, mungkin ini sudah kita contohkan ya. Saya tandai saja. Lihat pada video sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya yang out. Nah, out kan belum. Bagaimana caranya? Nah, apakah yang in dan out ini bisa kita masukkan secara bersama? Bisa ya. Maksudnya nanti parameter pertama sebagai input, kemudian parameter kedua nanti sebagai output, parameter yang lainnya lagi sebagai output, bisa ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dari prosedur yang kita buat. Nah, yang out berarti kita membuat prosedur. Oke, prosedur. Misalnya saya buat nama prosedurnya contoh, bukan prosedur ya, contoh mode out. Contoh mode out. Nah, untuk contoh mode out ini parameternya misalnya kita buat itu yang pertama, kita buat mode untuk yang input dulu supaya nanti ada inputannya dan outputnya apa gitu ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai atau sekaligus dipakai, ada in ada out. Ini maksudnya bukan yang in out ya. Beda dengan yang ini. Kalau in out memang satu parameter bisa dijadikan sebagai input dan parameter output. Tapi kalau yang terpisah ya disesuaikan dengan mode setiap parameternya. Misalnya saya buat di sini p nama. Saya buat contoh sederhana saja. Ini adalah parameter in.
Kemudian mungkin saya ganti yang lain saja, mungkin ini angka P, tipe data angka. Saya ingin membuat angka ini adalah luas dari persegi gitu ya. Jadi ini sisi lah ya. P sisi itu sebagai in, kemudian tipe datanya number. Nah, saya buat satu lagi P luas. Itu saya jadikan sebagai sebagai output, tipe datanya juga number. Baru dilanjutkan dengan perintah berikutnya is atau as. Lalu kalau memang mau ditambahkan variabel seperti biasa tambahkan saja. Di sini saya langsung tidak membuat variabel ya. Kemudian di dalamnya saya ingin membuat luas persegi gitu ya. Persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi. Nah, kalau saya buat di sini itu adalah P luas, maka P luas itu adalah hasil perkalian P sisi dikali P sisi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu diapakan lagi? Ya udah selesai. Maksudnya di sini adalah ini akan menyimpan hasil dari P sisi kali P sisi. Hasilnya di passing ke dalam ke dalam parameter. Jadi ketika nanti kita panggil otomatis hasil perkalian dari sisi kali sisi ini. Nah, kemudian bagaimana cara memanggil? Untuk memanggilnya ya sama saja, tapi bedanya tidak bisa langsung keluar outputnya. Ada tambahan perintah berikutnya untuk memanggil memanggil dari si P luas ini. Ya. Nah, ini kita save dulu. Ya, kita save seperti biasa. Namanya saya buat parameter 3 ya, parameter 3. Nah, sudah selesai. Kemudian kita compile. Add parameter 3.sql. Nah, di sini masukkan value untuk output. Nilai output ya. Nilai output di sini kita coba berapa ya? 3. Nah, kita lihat. Tunggu, kita besarkan. Nah, di sini P luas, tapi ini baru membuat prosedur ya. Contoh kalau P luasnya itu sebagai output. Nah, di sini ada old-nya 6, new-nya 6 ya. Hasil kalau inputnya 3, yang baris ke-6 ini baris ke-6, baris ke baru. Ini belum ya, ini baru membuat prosedur saja. Jadi selanjutnya cara memanggilnya. Kalau untuk memanggil ya sama aja, execute ya, execute. Kemudian nama prosedur, contoh mode out. Kemudian angkanya misalnya saya buat 5. Kemudian buat untuk outputnya. Nah, untuk output kita tuliskan parameter. Jadi parameternya boleh sama namanya, boleh yang lain ya. Misalnya saya buat luas aja gitu ya. Kita lihat luas must be declared. Nah, ini juga harus diperhatikan yang seperti ini.
Nah, untuk menggunakannya berarti kita butuh mendeklarasikan parameter. Nah, untuk mendeklarasikan parameter kita butuh blok ya, bisa jadi menggunakan prosedur, bisa jadi menggunakan anonymous block ya, silakan saja terserah ya. Jadi intinya kita harus mendeklarasikan dulu karena yang tadi kita panggil luas itu nggak dikenali. Ya, jadi harus kita deklarasikan dulu. Caranya ya sama ketika kita membuat membuat variabel di dalam anonymous block misalnya ya, silakan saja nanti. Jadi pertama declare, intinya ada proses deklarasi. Ya baik itu di anonymous block ataupun di prosedur. Jadi declare. Nah, kemudian kita deklarasikan luas, tipe datanya apa? Number misalnya ya. Numbernya oke, kita tentukan saja kosong saja dulu ya. Kemudian baru kita panggil ya. Contoh, jadi harus diperhatikan yang seperti ini kalau kita menggunakan out itu harus kita pastikan bahwa yang mau kita gunakan sebagai penyimpan dari hasil parameter yang kedua yaitu p-luas itu sudah kita deklarasikan ketika memanggil mode out ya. Kemudian misalnya 5 kita buat di sini luas sehingga nanti si parameter luas atau ini bukan parameter lagi istilahnya ya, ini argumen itu akan menyimpan hasil proses yang ada di dalam prosedur contoh mode out. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana mengeluarkannya? Seperti biasa, dbms out dot line luas. Jadi kita manggil luas untuk kita tampilkan. Sudah selesai dan eksekusi. Nah, jadi harus seperti itu cara memanggilnya kalau kita menggunakan parameter yang modenya out. Ya, oke, salah. Penulisannya salah ya. Bentar. Declare luas begin ini put underscore line. Oke. Oke. Nah, hasilnya 25 ya. Berarti inputnya 5, maka luasnya itu hasil perkalian 5 dengan 5 ya. Dan ini contoh dari parameter yang memiliki mode out. Jadi nanti untuk pengembangannya silakan ditambahkan atau contohkan dengan contoh-contoh yang lebih kompleks ya. Kalau di sini kan hanya satu baris perintah, mungkin nanti sebelumnya ada proses-proses lain ya, bisa jadi ngambil data dari tabel, kemudian diproses dan akhirnya outputnya dikeluarkan. Ya, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana yang modenya itu in out ya. Dia parameter itu sebagai input juga sebagai output. Nah, itu ya. Kalau di PLSQL bisa ya. Jadi yang pertama misalnya kita buat ini, saya bukan aja ya, saya komentari saja supaya tidak diproses. Nah, untuk yang in out contohnya seperti biasa create prosedur. Nama prosedurnya itu kita buat misalnya ya udah saya samakan aja contoh mode in out. Ada in dan out.
Nah, di sini contohnya misalnya kita ingin mengeluarkan output ya, mengeluarkan output dari parameter input juga yang sudah diproses. Kita contohkan yang sederhana saja, misalnya kita ingin inputannya itu sebuah sebuah string atau sebuah bernilai varchar, bernilai teks ya. Jadi saya buat dulu nama parameter p nama misalnya ya, p nama in out. Nah, dia sebagai in dan out. Kemudian tipe datanya varchar. Nah, lanjut kita buat bagian utamanya. Saya ambil juga contoh sederhana supaya mudah dipahami ya. Karena sebetulnya kalau bagaimana lebih detail contoh yang lebih detail itu sudah kita bahas bertahap di video-video sebelumnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi lah membahas yang lebih contoh ini menjadi lebih rumit ya. Tapi kita paham bahwa mode in itu seperti ini, mode out seperti ini, mode in out seperti ini gitu ya. Nah, contoh yang ini, P dia sebagai input dan sebagai output. Kalau seperti itu, jadi P nama misalnya ya, jadi di update istilahnya. Ingin saya jadikan huruf besar semua. Jadi kalau huruf besar semua itu upper kalau tidak salah, nanti kita lihat ya, upper P nama. Jadi kalau kita inputkannya huruf kecil semua, dia akan dijadikan huruf besar keluarannya seperti ini ya. Oke, kita save lagi, kemudian kita compile ulang ya. Parameter 3 ya. Parameter 3 kita compile ulang. Prosedurnya sudah jadi. Nah, berikutnya bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya sama seperti tadi ya. Karena ada parameter out, kita gunakan deklarasi dulu. Deklarasi yang akan menampung dari P nama ya. Nah, di sini harus kita perhatikan ketika membuat deklarasinya. Karena dia sebagai input, maka harus ada nilai input yang kita masukkan ya, argumennya harus ada. Jadi misalnya kita buat nama atau v nama ya, v nama, tipe datanya itu tadi varchar 2. Langsung kita tentukan saja karena ini di bagian deklarasi variabel. Nah, kita tentukan nilainya, boleh di sini atau boleh di bagian executable-nya boleh. Oke. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memberikan nilai ya. Memberikan nilai titik komanya lupa. Saya tuliskan di sini aja titik koma. Kemudian kita panggil contoh mode in out. Kemudian kita berikan inputan dulu. Inputannya yaitu v nama tadi. Jadi kita berikan v nama sama dengan misalnya ya seperti biasa ya, Budi. Kemudian kita panggil contoh mode in out. Oke. Apa inputannya? V nama. Nah, kemudian apa outputnya? Ya, misalnya setelah diproses, Budinya benar nggak jadi huruf besar semua?
Ada dbms. Oke, put line. Nama v nama. Jadi ada sebelum dan sesudah. Kalau dia sebagai input nilainya ini, kalau sebagai output nilainya apa? Betul nggak? Nanti jadi huruf besar semua. Nah, oke. Bagian declare numeric or value karakter, oke, terlalu kecil ya di sini. Nama, oke, 30 harusnya. Saya ulangi lagi. Declare 30. Kemudian apa namanya, begin. Oke. Nah, hasilnya jadi huruf besar. Jadi di sini parameter p nama berlaku sebagai parameter input dan juga sebagai parameter output. Ya, untuk contoh lainnya silakan saja dieksplorasi ya, silakan dieksplorasi. Jadi intinya di sini apa yang kita inputkan diproses, ya, mau diproses seperti apapun nanti outputnya dikembalikan ke parameter input ini lagi ya, namanya sama dengan apa. Jadi bisa ya kalau memang dibutuhkan seperti itu, antara yang parameter sebagai input dia juga bisa berlaku sebagai parameter sebagai output. Selanjutnya untuk menuliskan argumen dari parameter itu sebetulnya ada 3 cara ya, 3 cara untuk passing parameter. Ada yang disebut dengan positional, ada yang disebut dengan by name ya, by positional, by name, kemudian by combination. Berarti ada 3. Nah, yang sering kita gunakan secara tidak sadar itu istilahnya itu by positional. Jadi kita sudah tahu bahwa parameter 1, parameter 2, parameter 3 itu posisinya ya seperti itu, tinggal kita masukkan literal argumennya ke dalam prosedurnya. Contoh, mungkin saya contohkan yang lebih dari satu prosedur ya. Kita lihat dulu yang contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya yang lebih dari satu parameter, yaitu contoh prosedur 3. Contoh prosedur 3 ini ada 2 parameter, dua-duanya in. Kita contohkan aja yang in. Kemudian ada 2 parameter ini. Biasanya kalau kita menuliskan kan sesuai ya urutannya. Ada pertama nama, yang kedua umur. Berarti namanya kita buat misalnya Budi, 25. Nah, itu disebut dengan posisional ya. Misalnya seperti ini. Ini saya panggil aja langsung ya. Ini kan sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi cara memanggilnya itu execute contoh prosedur 3. Kemudian, nah kalau posisional, misalnya saya ganti menjadi Rudi 25. Nah ini disebut dengan urutannya berdasarkan posisi ya. Jadi nggak bisa kita bolak-balik 25 dulu baru Rudi, itu nggak bisa. Ini nggak bisa kita balik 25, Rudi, itu nggak bisa. Yang bisa berdasarkan posisinya. Posisinya yang pertama itu harus berisi nama, yang kedua baru umur. Coba kita balik, kebetulan datanya beda ya, jadi
lebih mudah untuk mencontohkan, tapi kalau tipe datanya sama mungkin jadinya aneh walaupun ada outputnya. Oke, kita balik. Nah, ini tidak bisa ya. Kenapa? Di sini yang satu bertipe data varchar, yang kedua tipe datanya number. Tapi ketika kita berikan argumennya, pertama itu adalah number, yang kedua adalah varchar. Jadi nggak ketemu di sini ya. Jadi penulisannya harus nama dulu, baru diikuti koma umur. Nah, baru muncul hasilnya. Ini namanya by positional. Nah, bagaimana untuk yang lainnya? Ada yang disebut dengan by name. Jadi bisa kita buat secara tidak berurutan, tapi harus ada ketentuan yang harus kita pahami dulu. Bagaimana cara penulisannya ya? Sederhana juga ya. Jadi untuk menggunakan cara penulisan atau pemanggilan passing parameter yang menggunakan passing by name, istilahnya passing by name. Execute nama prosedur. Contoh prosedur 3. Kemudian misalnya kita balik umur dulu. Kalau mau kita tulis umur dulu berarti harus kita eksplisitkan ya, P umur, kemudian diikuti dengan sama dengan besar dari, baru nilainya 25, P nama ya, disesuaikan dengan nama parameternya. Itu nilainya misalnya saya ubah biar terlihat bedanya dengan yang pertama tadi. Misalnya Zaki. Oke, seperti ini. Apakah error atau tidak? Nah, kita lihat di sini dia bisa ya, passing by name. Jadi kalau kita tahu name-nya, name dari parameternya, kemudian kita isi nilai, mau dibolak-balik pun tidak ada masalah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita perhatikan ketika kita menggunakan passing by name. Nah, untuk menggunakan passing by name ya tadi ya, harus kita harus kita tuliskan sama ya dengan nama parameternya. Kalau tidak nanti ya nggak akan mau, nggak kenal ya. Misalnya P di sini P umur ya, di pembuatan prosedurnya kita buat P umur. Tetapi ketika kita panggil misalnya umur aja, ya nggak mau ya, karena nggak kenal. Ya makanya tadi disebut passing by name karena kita merujuk ke nama dari parameternya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah passing by name. Yang pertama tadi adalah passing by position ya, posisinya. Jadi baru 2, nanti ada satu lagi kombinasi. Nah, ini ya. Kalau posisi ini sering kita gunakan secara tidak langsung. Jadi ya saya anggap yang passing by position ini ya sudah dicontohkan berulang kali ya. Yang di video sebelumnya itu cara penggunaannya. Intinya kalau yang passing by position itu harus sesuai posisinya. Nah, untuk passing by name mau kita bolak-balik pun tidak ada masalah. Mau berurutan pun nggak ada masalah. Intinya kita harus menuliskan nama parameternya dulu, diikuti dengan sama dengan besar dari, kemudian nilainya. Nah, yang ketiga yaitu kombinasi ya, passing by combination. Passing by combination itu maksudnya adalah kita memadukan antara passing by position dan passing by name.
Jadi bisa kombinasi ya. Nah, untuk kombinasi itu ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan ya. Misalnya yang tadi yang ini ya. Ini bisa kita kombinasi dengan yang pertama itu kita ketik 25. Kalau seperti ini tidak bisa ya. Kenapa? Kalau untuk yang kombinasi itu harus kita perhatikan yang pertama adalah apa dulu? Yang name dulu. Pastikan bahwa urutan kita menuliskan urutan yang name dulu. Coba kita tes dulu, keluar hasilnya tidak bisa ya. Kenapa? Karena 25 itu adalah posisinya kedua. Sorry, yang by position ya, bukan by name. Nah, 25 ini harusnya posisi kedua karena tidak ada keterangan. Jadi wajib dituliskan ke posisi 2. Seperti ini. Misalnya Zaki, 25. Oke. Yang perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada yang namanya prioritas yang harus kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi kalau kita menggunakan by combination, kita prioritaskan yang by position dulu. Ya. By position berarti kalau kita mau menuliskan yang pertama, ya, yang pertama di awal-awal itu harus by position dulu. By position baru yang terakhir-terakhir baru by nama. Jadi combination ini ada keterbatasan juga ya. Jadi tidak bisa kita gunakan secara langsung seperti tadi dibolak-balik ya asal posisinya betul enggak ya. Jadi nah seperti ini tadi nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan di sini P nama Zaki ini juga nggak bisa jadi dikenali juga nanti di sini ya. Jadi kalau kita mau menuliskan yang menggunakan by combination, yang pertama kita harus memprioritaskan yang by position itu di awal-awal. Nanti baru di akhir-akhir atau kalau sudah selesai semua baru kita buat by name. Nah, misalnya seperti ini. Berarti P umur 25. Nah, kalau seperti ini bisa ya, kebetulan sama posisinya. Mungkin kalau lebih dari 2 parameter akan lebih mudah dipahami. Jadi intinya kita harus mendahulukan yang by position dulu. Ya, misalnya yang kedua mau kita misalnya ada 5 parameter ya. Mau kita buat secara kombinasi atau by combination. Nah, yang pertama, kedua itu harus by position dulu. Misalnya ketiga, keempat mau kita buat bolak-balik silakan. Intinya berurutan. Tapi prioritaskan yang pertama itu yang by position dulu. Kalau yang setelahnya mau digunakan by name ya silakan aja mau dibolak-balik. Ya. Intinya jangan dicampur-campur, udah by position, nanti by name, by position, by name lagi itu nggak bisa ya. Itu beberapa catatan kalau kita menggunakan yang by combination. Ya, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut supaya terlihat perbedaannya ya. Kalau ini contoh sederhana saja. Intinya kalau kita mau menuliskan secara kombinasi berarti yang tadi ya harus didahulukan yang by position. Semuanya ya, by position dulu, udah selesai by position. Selanjutnya kita ingin yang by name, ya silakan. Yang by position kan harus berurut. Nah, setelah itu mau by name mau tidak berurut ya silakan aja. Nah, mungkin ya tadi untuk lebih jelasnya memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya nantinya pasti hanya membayangkan, bingung ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.